Jangan lupa klik tombol subscribe, karena kita tahu, Anda tahu, dan kita semua tahu bahwa klik tombol subscribe adalah gratis. Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman awam media sekali lagi yang kami hormati dan saya banggakan. Tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Pertama, kita pada malam hari ini sungguh sangat bersyukur sudah 74 tahun usia negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tonggak sejarah berdirinya Republik ini, kontribusi Bengkulu sangat besar. Ibu Fatmawati Soekarno Putri, ibu negara pertama, beliaulah tahun sebelum merdeka. Beliau sudah menjahit merah putih dan itu menjadi simbol kedaulatan negara. Dan inti esensi dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tidak lain adalah pengibaran bendera pusaka. Dan itu adalah Indonesia. Maka kalimat yang pada hari ini viral saya sampaikan di berbagai kesempatan adalah semangat merah putih. Semangat Ibu Fatmawati dari Bengkulu untuk Indonesia. Kita tepuk tangan. Kemudian yang kedua, tentu saya sebagai pimpinan di daerah melihat garis jejak sejarah yang begitu kuat, maka kita tidak lanjuti agar sejarah ini betul-betul ditorehkan dalam konteks nasional bahkan internasional. Maka kita bangun monumen di wilayah Sumatera dengan keadaan Bengkulu seperti ini. Oke, beliau akan bicara tentang kebutuhan batu bara India terbesar sekalian. Beliau adalah importir batu bara Indonesia terbesar di India dan itu asalnya dari Indonesia, tapi cuma sedikit sekali dari Bengkulu dan itu beliau melalui Singapura. Kemarin saya putus, saya katakan, saya tantang, ayo datang ke Indonesia, kita hubungkan langsung dengan pelabuhan Pulau Bai, tidak perlu mampir Singapura, tidak perlu dokumen ekspor di mana-mana, kita selesaikan di Pulau Bai. Please, you speak India. Si joget si lagu si petahe ya. Today આજે મને જે અહીંયા ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા છે તો ફર્સ્ટ ટાઈમ ગવર્નર સાહેબનો થેન્ક્સ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને મને ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવે છે જ્યારે મને અહીંયા બંગલુરુમાં ઇન્ડોનેશિયા બંગલુરુમાં જે મને આ ગવર્નર સાહેબે જે વિદેશ માટે જે અમને Ini ceruk gitu. Pasal bukan yang ceruk gitu. વિઝિટ લાસ્ટ મંથ કરી છે ત્યારે લાસ્ટ મંથ વિઝિટ કરી છે ત્યારે અમારા ગવર્નર સરે મંગલાપુર વિઝિટ કરી અને ગુજરાતમાં સુરત ખાતે મંગલાપુર ટાવર જે એરપોર્ટની બાજુમાં છે અને ત્યાં 8 મહિનામાં 4 થી 5 મિલિયન ટન કોલ અમે કરીએ છીએ અને આજ રોજ અમને અહીંયા બોલાવ્યા પછી અમે આગળ અને ઇન્ડિયા બંગલુરુથી ઇમ્પોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ કોલ અને અમે બલ્કમાં કોલ ઇમ્પોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ અને અમને સપોર્ટ મળે અને અહીંયાથી અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી રહે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને આગળ અમે કામ કરવા માટે અમે એગ્રેસિવ છીએ. Mohon maaf, beliau cuma bahasa daerah, jadi saya terjemahin dalam bahasa Indonesia. Beliau untuk kesempatan pertama mengucapkan terima kasih sama Bapak Gubernur karena ini memiliki kesempatan datang ke sini dan beliau sangat bangga di Kota Bengkulu karena beliau lihat di Kota Bengkulu pertama kali datang di Kota Bengkulu dan beliau menyampaikan Bapak Gubernur bulan kemarin waktu di pelabuhan beliau punya sendiri. Di situ beliau setiap 8 bulan sampai 10 bulan dimaksudkan batu bara beli dan beliau kesepakati mulai hari ini kalau Bapak Gubernur berikan kesempatan beliau siap membeli dari Bengkulu batu bara dimaksudkan setiap tahun. Terakhir sekalian, bungkusan manajemen daerah. Tadi sekalian dengar ada 26 perusahaan yang kita dirikan di Bengkulu. Mari saya katakan Pak, boleh investasi di Indonesia, tapi semua NIB-nya, ya, semua NPWP-nya, pendirian perusahaannya saya minta didirikan di Bengkulu, dan itu mereka lakukan. Ini penting. Jadi Rp1 sejak mereka mulai bergerak, uang itu ada di sini, bukan di Jakarta, apalagi di India. Makanya yang saya ubah betul polanya. Kemarin saya waktu melakukan roadshow investasi di India ada beberapa kota, saya didampingi oleh kedutaan besar Indonesia di India dan konsulat Indonesia yang ada di Mumbai.
Saya pastikan pada waktu saya katakan saya akan boleh datang ke Bengkulu, tapi harus mendirikan perusahaannya itu di Bengkulu. Dan test case kita yang pertama, kita dirikan pabrik minyak goreng terbesar di Indonesia. Ini nggak main-main, terbesar di Indonesia, di Kabupaten Sumbar, ya, dengan kapasitas 1000 ton per tahun ya, 1000 ton per tahun, 1000 ton per hari. Ini pabrik sudah selesai 60% Pak di Kota Mumbai, siap dikirim akhir tahun mulai pengerjaan konstruksi Pak. Ini test case. Dari sekian besar banyak yang datang, saya jawab begini dengan saya. Pak Duta Besar, kalau saya itu mungkin 50-60% baru percaya dengan mereka serius datang ke Bengkulu. Tapi saya tunggu, mereka datang betul nggak nanti pada waktu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata mereka datang. Kemudian besok kita akan temui investasi. Saya katakan mungkin naik sedikit agak percaya. Paling 50-60% saya percaya mereka ini serius. Benar Pak? Betul. Bahkan yang pabrik Sudempam di Seluma itu, walaupun mesinnya sudah dibangun Pak. Waktu di India mereka tunjukkan ini Pak Rudin, mesinnya akan dikirim ke Indonesia. Saya katakan, saya mungkin percaya itu baru sekitar 75%. Ini jangan-jangan bukan dikirim ke Indonesia. Saya katakan, masa mau investasi 4-5 triliun di Provinsi Bengkulu? Kaget ya. Apa kata dia? Pak Rudin ikut saya dulu ke kantor pusat saya jelaskan ini DO-nya sudah dibayar. Saya bilang tetap nggak percaya saya. Percaya itu kalau mesin itu sudah sampai di Seluma. Benar, saya bilang gitu. Saya kalau mesin itu sudah sampai di Seluma. Maksud saya sekarang saya juga tidak mau terpersona, ya, dengan pola-pola, ya, yang seperti dipoles-poles enggak. Saya ingin yakinkan bahwa mereka sungguh-sungguh ini bisa saya keluarkan hari ini. Mereka dirikan semua perusahaan, 26 perusahaan di Bengkulu. Bidangnya apa sekali? Mereka sebutkan ada satu untuk melanjutkan survei tentang oil di Selat Sunda, di Samudra Hindia. Ada blok Mana dan blok Muko-Muko. Survei awal itu potensi minyaknya tinggi sekali. Dan salah satu perusahaan dari Rusia dan Jerman itu akan datang dan rombongan ini sudah ada. Itu yang akan melakukan survei lanjutan. Kemudian yang kedua, mereka akan melakukan kerjasama pembangunan fakultas kedokteran dan rumah sakit dengan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bengkulu. Karena kalau UNIF sudah punya kerjasama siap untuk mendirikan ini. Saya katakan ayo datang ke Bengkulu. Kemudian untuk rencana pengembangan pulau wisata Pulau Enggano, itu juga kita gagas. Sekali saya lihat kesimpulan saya dengan perusahaan yang kita coba inisiasi jalan kerjasama ini, sekali lagi semuanya didirikan di Bengkulu atas nama perusahaan asing yang betul-betul berdomisili di sini, sehingga sekali lagi pergerakan ekonominya betul-betul ada di Provinsi Bengkulu. Mari kita kawal sama-sama, sejarah kita luruskan, infrastruktur coba kita bangun betul-betul terkoneksitas, sumber daya alam yang ada di Bengkulu coba betul-betul kita kelola secara efisien dan produktif. Saya yakin betul sekali lagi dengan usia 51 tahun Provinsi Bengkulu ini, ke depan mungkin 5-10 tahun yang akan datang, Bengkulu bisa lebih baik dan maju di masa yang akan datang. Paling tidak sekalian, sekarang saya tambah yakin bahwa selalu orang mengatakan pelabuhan Pulau B tidak layak, penangkal, dan seterusnya. Ini contohnya Pak. Kalau kemarin dari kedutaan Belanda saya datangkan Pak, dari Menteri BUMN juga saya datangkan, juga mengatakan Pak Ruhidi, ini adalah pelabuhan paling potensial kalau betul-betul digarap. Cuman kenapa? Bagaimana bisa menggarapnya? Tingkatkan, tumbuhkan dulu produktivitas ekonomi, logistik yang mau dibawa itu apa? Maka saya undang dari luar negeri agar mereka bawa logistik dari Bengkulu. Kita hubungkan ke tengah agar logistik tengah Sumatera atau keluar lewat Pulau, dia akan jadi pelabuhan besar. Nah kira-kira itu gambaran malam ini saya sampaikan di hadapan kita semua dalam rangka kita resepsi dan syukuran hari ulang tahun Provinsi Bengkulu Abang Indonesia yang ke-74. Karena sekali lagi saya punya tanggung jawab moral betul untuk membalik keyakinan kita tentang bagaimana Bengkulu itu sesungguhnya potensial dari sejarah sangat kuat, kemudian dari sisi potensi sumber daya alamnya sangat kaya, dan letak strategis kita juga sangat potensial untuk langsung ke dunia luar. Dekat sekali. Mereka Pak dijelaskan Pak, cuma 1 jam dari Jakarta, dan dari pelabuhan langsung bisa ke India, ke Afrika, ke China, tidak perlu buta lagi lewat Selat Melaka. Kaget mereka. Kenapa kok tidak dari dulu? Mereka katakan membuka ekonomi seperti ini. Ya, mereka tahu setelah diurai dengan pedagang bujaran waktu buka Samudra Pasai. Ya, mereka tahu Pak, kenapa Inggris tinggal di Bengkulu membangun benteng Malboro. Sekarang ini yang harus kita buka secara bersama-sama. Tapi tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Mari kita doakan secara bersama-sama. Dan yang terpenting adalah membangun keyakinan di antara kita bahwa apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan ini bisa kita wujudkan dan kita realisasikan secara bersama-sama.
Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada unsur FKPD, tokoh masyarakat, para rektor, ibu-ibu sekalian yang sudah secara bersama-sama kita melaksanakan prosesi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini, termasuk sinergitas kita dalam membangun begitu kuat rasa kebersamaan untuk membangun bumi Malaysia yang kita cintai ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami juga akan mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu, Ibu Haja Derpa Wahyuni. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan kepada perwakilan penerima nasi kunyit panggang ayam, perwakilan universitas sekaligus sebagai tokoh masyarakat, Rektor IAIN Bapak Profesor Sirajuddin, perwakilan organisasi wanita Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu Nyonya Novi Supratman, perwakilan dari para investor Bapak Lalit Kumar Pratila, dan perwakilan dari pemuda yaitu anggota Paskibraka Provinsi Bengkulu tahun 2019 Inayah Mahmuda SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pemotongan nasi kunyit panggang ayam oleh Bapak Gubernur Bengkulu didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu. Untuk itu kepada Bapak Gubernur kami persilakan. Baik, potongan nasi kunyit panggang ayam akan diserahkan oleh Bapak Gubernur Bengkulu mewakili universitas yang ada di Provinsi Bengkulu sekaligus sebagai tokoh masyarakat yaitu Rektor IAIN Bengkulu. Selanjutnya nasi kunyit panggang ayam juga akan diberikan kepada perwakilan organisasi, kepada perwakilan dari investor Bapak Lalit Kumar Pratila, dan selanjutnya akan diberikan kepada perwakilan organisasi wanita Ibu Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, dan selanjutnya terakhir nasi kunyit panggang ayam akan diberikan kepada perwakilan pemuda yaitu anggota Paskibraka Provinsi Bengkulu tahun 2019 Inayah Mahmuda SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama